Waktu berlalu begitu cepat, dan Tingen pun mengucapkan selamat tinggal pada akhir musim panas. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius. Klein bangkit dari bak mandi dan melangkah ke depan, membuat tetesan air jatuh ke lantai. Ia berdiri di sana tanpa sehelai benang pun, menunduk menatap perutnya. Ia menegangkan ototnya, melihat garis-garis otot yang menonjol. Itu adalah hasil dari latihan rutinnya setiap hari. Selain itu, ia tampak jauh lebih berenergi. Dan hari ini, guru bela dirinya, Gawain, mulai mengajarkannya gerakan dasar kaki untuk memukul serta teknik menghantarkan tenaga. Tap, tap, tap. Klein melangkah tanpa alas kaki di lantai kamar mandi, kadang meluncur maju atau mundur, lalu menghindar ke kanan sambil mengayunkan tinjunya dan membuat gerakan bertahan. Phew. Ia berhenti, menghembuskan napas dengan puas lalu mengambil handuk di dekatnya untuk mengeringkan tubuh. Sejak berhubungan dengan Dexter Guderian, dokter di rumah sakit jiwa, Klein tampaknya terbebas dari kebetulan selama 2 minggu penuh. Tanpa serangkaian insiden supranatural yang menghantamnya, hidupnya menjadi stabil. Ia menerima gaji tepat waktu, meneliti mistisisme lebih dalam, melatih kemampuan menembak dan bela diri, mengembangkan resep masakan baru, perlahan melengkapi peralatan dan dekorasi rumah bersama Benson dan Melissa, menanyakan rekan-rekan setimnya tentang kasus supranatural di masa lalu, meramal untuk orang-orang yang datang ke klub, dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ia rumuskan. Semua itu membuatnya lebih tenang. Jika bukan karena larut malam di mana ia masih merindukan bumi, cerobong merah yang belum terungkap, atau gambar boneka kain sial yang sesekali muncul di mimpinya, ia mungkin sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya saat ini dan memandangnya dengan rasa sayang. Dalam periode itu, 3 kali pertemuan klub tarot diadakan, namun Klein tidak menerima halaman baru dari buku harian Roselle. Namun, menurut penjelasan Justice, ia telah mengenal 2 Beyonder dan terus berhubungan dengan mereka. Ketika ia berhasil masuk ke lingkaran pertemanan mereka, kemungkinan besar ia bisa menukar lebih banyak halaman buku harian Roselle. The Hanged Man juga mengatakan bahwa ia sudah kembali ke daratan dan sedang mengurus beberapa hal. Setelah punya waktu luang, ia akan mulai mencari lagi. Selain itu, Justice merasa 2 Beyonder yang ia kenal itu berpotensi untuk direkrut ke dalam pertemuan. Mereka memiliki identitas yang cukup baik sebagai penyamaran, memiliki jalur informasi tertentu, serta prinsip dan ciri khas unik. Mereka bukan tipe orang yang akan menjual sebuah rahasia. Satu-satunya masalah adalah keduanya masih berada di sekuen 9 yang kurang cocok untuk organisasi rahasia kelas atas seperti klub tarot. Organisasi rahasia kelas atas? Kedengarannya seperti skema piramida. Klein hanya menghela napas berat untuk menutupi kebingungannya menanggapi rasa puas diri Nona Justice. Ia hanya bisa setuju untuk mengamati kedua Beyonder itu lebih lanjut. Tentu saja, Justice bukan lagi gadis polos dan romantis seperti dulu. Ia tetap waspada dan tidak pernah menyebutkan nama maupun ciri-ciri 2 Beyonder itu, takut The Hanged Man bisa mengenalinya dari informasi tersebut. Nona Justice mengatakan ia jelas merasakan tanda-tanda ramuan yang dicerna. Ia mungkin butuh 3 hingga 4 minggu lagi untuk menyelesaikan perannya sebagai spektator. Aku harus mempercepat rencana mendapatkan formula telepatis, pikir Klein sambil melempar handuk yang baru saja dipakainya dan mulai mengenakan pakaian, memikirkan pertemuan klub tarot sehari sebelumnya. Dalam 20 hari terakhir, ia hanya bertemu Dexter Guderian sekali. Ia berpikir, tergesa-gesa hanya akan merusak hasil, jadi ia hanya menanyakan keadaan dokter itu dan hal-hal kecil tentang alkemis psikologi. Namun, mengingat kecepatan Justice mencerna ramuan, ia tak punya pilihan selain memikirkan cara untuk mendapatkan formula sequence 8 telepatis dari Dexter lebih cepat. Klein mengancingkan kemejanya, lalu mengambil handuk kering lain untuk membungkus kepalanya, menyerap air di rambutnya. Dibandingkan Justice, ia mencerna ramuan Sheer lebih cepat dari yang diharapkan. Minggu ini, suara-suara dan bayangan yang tidak seharusnya ia dengar atau lihat sudah menghilang ketika ia melakukan meditasi atau penglihatan roh. Membalikan handuk, Klein kembali mengeringkan rambutnya. Ia mendongak ke arah pintu dan bergumam, prinsip Sheer yang kupahami benar-benar efektif. Minggu depan. Sepertinya, minggu depan aku sudah bisa mencerna ramuan sepenuhnya. Hanya saja, aku tidak tahu di mana mendapatkan 1 tanduk kambing abu-abu hornacis yang sudah dewasa, dan 1 tangkai bunga mawar berwajah manusia lengkap yang dibutuhkan untuk formula clown. Mungkin aku bisa seperti Nona Dali mengajukan permohonan khusus, tapi itu pasti menarik perhatian atasan. Sedangkan aku ingin berkembang sesuai kecepatanku sendiri. Pengikut Aurora Order di kepolisian juga sudah ditemukan.
Tapi aku belum tahu siapa Mr. Z ini. Henry bilang dia akan menyelesaikan tugas cerobong merah sebelum akhir minggu ini. Simpanan pribadiku sekarang sedikit lebih dari 7 pound. Jadi setidaknya aku tak perlu khawatir soal pembayaran terakhir. Beberapa informasi rumah dan penyewa yang dia berikan sebelumnya tidak terlihat mencurigakan. Tapi aku tak punya waktu untuk menyelidikinya satu persatu. Mungkin aku bisa melihat rumah cerobong merah mana yang punya penyewa baru belakangan ini? Itu salah satu cara. Setelah duduk diam selama setengah menit, ia mengenakan celana panjang hitam, dasi kupu-kupu, dan sarung senjata di bawah lengan. Lalu ia mengambil pakaian latihan kesatrianya yang penuh keringat dari lantai, dan melemparkannya ke keranjang cucian. Ia membuka pintu dan keluar dari kamar mandi. Ia baru saja menyelesaikan latihan bela diri sore Rabu, dan masih berada di rumah gurunya, Gawain. "Halo Tuan Moretti." Pelayan Gawain kebetulan lewat dan segera membungkuk. Klein mengangguk sedikit dan menunjuk ke arah kamar mandi yang berantakan. "Bisa tolong bersihkan ini?" "Tentu, Tuan." "Pakaian akan diurus pelayan cuci. Dia akan datang pukul 6. Pelayan itu menjawab sambil menunduk. Pelayan cuci tidak mendapat tempat tinggal atau makan, jadi mereka biasanya tidak bekerja untuk satu rumah saja. Mereka dikontrak untuk mencuci pakaian dari beberapa rumah sekaligus. Entah mereka berkeliling setiap hari mencuci pakaian satu rumah lalu pindah ke rumah berikutnya, atau mengumpulkan semua cucian dari berbagai rumah untuk dicuci sekaligus, lalu dikembalikan. Hanya dengan begitu mereka bisa sekadar bertahan hidup. Klein tidak banyak bicara, dan kembali ke ruang tamu untuk berpamitan pada sang pemilik rumah yang sedang duduk di kursi goyang. Ia melihat Gawain mengangguk lemas, selimut coklat muda menutupi kakinya, sambil memegang Awa Evening News. Klein tahu bahwa pria yang mandi dalam cahaya matahari sore itu sebenarnya baru awal 50-an. Tapi, sikap lesunya membuatnya terlihat seperti sudah 80. Saat latihan, Gawain jarang bicara dan hanya memberi petunjuk seperlunya. Klein yang kelelahan tidak berniat mengajak ngobrol, jadi hubungan mereka tetap dingin. Dari demonstrasinya, kekuatan Gawain masih sangat mengerikan, dan langkahnya pun cepat. Klein memperkirakan, tidak masalah baginya melawan 3 klien sekaligus. Ia punya gaji dari kepolisian, tanah sewa di pinggiran Tingen, menyewa koki, pelayan, dan pelayan cuci. Di bumi, pria 50 tahunan dengan kekayaan seperti ini, pasti sudah keliling dunia. Klein mengalihkan pandangan dari Gawain, menggeleng, lalu mengambil topi dan mantel hitamnya. Setelah rapi, ia mengambil tongkatnya dan keluar rumah. Ia berjalan di jalan setapak berbatu yang ditumbuhi rumput liar menuju gerbang. Saat itu, ia melihat kereta 2 roda berhenti di luar pagar besi, dan seorang pria berwajah familiar berdiri di dekatnya. "Leonard?" gumam Klein curiga melihat rekan satu tim Nighthawks-nya yang berambut berantakan. Leonard mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu bot kulit tanpa kancing, sambil memutar-mutar topinya. Melihat Klein keluar, ia tersenyum dan bertanya, "Senang terkejut?" "Hanya terkejut. Tanpa senang." Klein mengabaikan perilaku tak pantas Leonard, dan menatap mata hijau si penyair palsu itu. "Ada apa?" Leonard mengenakan topinya dan berkata, "Kapten ingin kau bekerja sama denganku dan Free. Kita bicarakan di perjalanan." "Baik." Klein mengikutinya naik ke kereta. Sambil pemandangan luar melintas, Leonard mengambil tas dokumen di sampingnya dan melemparkannya ke Klein. Klein menangkapnya dengan mantap, mengambil selembar dokumen, dan mulai membaca dengan seksama. Tanggal 11 Agustus pukul 11 malam, di rumah kerja Westborough, Salus yang bangkrut mencoba membakar tempat itu untuk menyebabkan tragedi. Tapi akhirnya, dia hanya berhasil membakar dirinya sendiri sampai mati. Tanggal 11 Agustus pukul 10 malam, pekerja pelabuhan Zit terjun ke sungai Tusok dan mengakhiri hidupnya yang miskin. Tanggal 11 Agustus pukul 8 malam, di Lower Street, Iron Cross Street, Nyonya Lawis yang mencari nafkah dengan menjual kotak korek mati karena penyakit mendadak. Klein awalnya heran membaca 2 insiden pertama. Kematian itu terlihat biasa saja. Bahkan polisi biasanya tidak mau membuang sumber daya untuk menyelidiki kasus dengan penyebab jelas seperti itu. Namun, saat ia membaca lebih lanjut, alisnya mulai berkerut. 2 halaman kemudian, ia mendongak menatap Leonard. Bukannya ini terlalu banyak? Ketika jumlah kematian biasa mencapai angka yang luar biasa, sulit untuk menyebutnya normal. Untuk sekali ini, Leonard mengangguk serius. Jumlah kematian dalam 2 minggu terakhir 5 kali lipat dari biasanya. Ketika markas besar kepolisian Tingen menghitung data, mereka langsung menyadari masalah ini dan mengirimnya kepada kita, juga ke Mandated Punishers dan Machinery Hive Mind.
Walau kematian ini terlihat normal dari penyelidikan awal, Kapten merasa kita harus menyelidikinya lagi. Mungkin perlu bantuan ramalan atau sihir ritual. Klein berkata dengan nada paham. Mengerti. Leonard menjentikkan jarinya. Kau, aku, dan Free satu tim. Dia menunggu kita di Lower Street, Iron Cross Street. Sika, Royali, dan Pak Tuan Neil di tim lain menyelidiki insiden di Northborough. Kapten tetap di perusahaan keamanan untuk merespons darurat. Baik. Klein mengangguk serius, lalu teringat sesuatu. Boleh aku mampir ke rumah sebentar untuk meninggalkan catatan? Ia harus memberitahu kakak dan adiknya bahwa ia tidak bisa makan malam di rumah malam ini. Leonard tertawa. Tidak masalah, sekalian lewat. Dengan begitu, Klein tenang kembali dan membaca daftar kematian itu lagi, berusaha mencari hubungan di antara nama, waktu, dan penyebabnya. Kemudian ia menyadari sesuatu. Apakah ini misi kelompok pertamaku sejak menjadi Nighthawk? Kota Tingen, Jalan Daffodil nomor 2. Klein, yang telah meninggalkan sebuah catatan, mengunci pintu lalu berjalan cepat menuju Leonard yang sedang menunggu di pinggir jalan. Rambut hitam pendek Leonard sedikit memanjang selama sebulan terakhir, dan karena tak dirapikan, terlihat agak berantakan. Meski begitu, rambut acak-acakan itu justru menambah pesona wajahnya yang cukup tampan. Dengan mata hijau zamrud dan kesan puitis. Ada keindahan yang berbeda terpancar darinya. Memang, gaya rambut itu tergantung wajah. Klein mencibir dalam hati. Ia menunjuk ke arah jalan Iron Cross dan bertanya, apakah Free menunggu kita di sana? Ya. Leonard merapikan kemejanya yang tidak dimasukkan lalu bertanya santai. Apa kau menemukan petunjuk ketika memeriksa dokumen? Klein, memegang tongkat di tangan kiri sambil berjalan di tepi jalan, menjawab. Tidak. Aku tidak menemukan kesamaan waktu, lokasi, ataupun penyebab kematian mereka. Kau tahu, ritual yang melibatkan dewa jahat atau iblis biasanya harus dilakukan pada waktu tertentu atau dengan metode khusus. Leonard menyentuh revolver khusus yang tersembunyi di pinggangnya di bawah kemeja, lalu tersenyum tipis. Itu bukan aturan mutlak. Dari pengalamanku, beberapa dewa jahat atau iblis mudah dipuaskan, selama mereka punya minat tertentu pada apa yang diminta. Selain itu, banyak kematian yang tampaknya normal. Kita harus menyisihkannya dulu sebelum menemukan jawaban sebenarnya. Klein meliriknya dan berkata, itulah sebabnya Kapten meminta kita menyelidiki lagi. Untuk mengeliminasi insiden biasa. Leonard, nada bicaramu dan caramu menjelaskan membuatku merasa kau punya banyak pengalaman di bidang ini. Tapi kau baru 4 tahun menjadi anggota Nighthawks, rata-rata menangani 2 kasus supernatural per bulan. Lagi pula, sebagian besar kasus itu sederhana dan mudah dipecahkan. Klein memang selalu merasa Leonard agak aneh dan misterius. Bukan hanya karena ia sering curiga padanya, tapi juga karena sikapnya berubah-ubah, kadang pendiam, kadang sombong, kadang bercanda, kadang serius. Jangan-jangan dia juga pernah mengalami kejadian keberuntungan? Kejadian yang membuatnya merasa seperti bintang utama dalam sebuah drama? Klein menebak-nebak, terinspirasi dari film, novel, dan drama yang pernah ia tonton. Leonard tertawa dan menjawab, itu karena kau belum menjadi Nighthawk penuh. Kau masih dalam masa pelatihan. Katedral Suci mencatat semua pengalaman supernatural yang dialami katedral di berbagai keuskupan, lalu membagikannya kepada para anggotanya setiap 6 bulan. Selain pelajaran mistisisme, kau bisa mengajukan permintaan kepada Kapten untuk masuk ke gerbang Canis dan membaca catatan itu. Klein mengangguk mengerti. Kapten tidak pernah memberitahuku soal ini. Memang, sampai sekarang ia belum pernah masuk ke gerbang Canis. Leonard terkekeh. Kukira kau sudah terbiasa dengan gaya Kapten. Ternyata kau masih polos menunggu dia mengingatkanmu. Kita harus berhati-hati, kalau suatu hari Kapten mengingat semua hal dengan sempurna. Apakah itu berarti kehilangan kendali? Klein mengangguk serius lalu bertanya, apakah sifat pelupa itu hanya dimiliki Kapten? Kukira itu efek dari urutan sleepless. Begadang memang bisa menyebabkan hilang ingatan. Lebih tepatnya, itu gejala khusus nightmare. Saat mimpi dan kenyataan bercampur, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Mereka perlu mengingat mana yang bukan bagian dari kenyataan. Leonard hendak melanjutkan, tapi mereka sudah tiba di jalan Iron Cross dan melihat Free, sang corpse collector, menunggu di halte kereta umum. Free mengenakan topi bundar hitam dan mantel panjang warna senada, membawa tas kulit di tangannya. Wajahnya sangat pucat, hingga Klein sempat curiga ia akan pingsan kapan saja. Aura dinginnya membuat semua orang di halte menjauh.
Mereka saling mengangguk, lalu berjalan bersama melewati toko roti Smairin sebelum berbelok ke jalan bawah Iron Cross. Suasana langsung ramai. Pedagang menjajakan sup kerang, ikan panggang, bir jahe, dan buah. Berteriak-teriak menarik perhatian, membuat para pejalan kaki melambat. Waktu sudah lewat pukul 5. Orang-orang mulai memenuhi jalan, dan trotoar menjadi padat. Beberapa anak menyelinap di antara kerumunan, menatap dingin sambil mengincar kantong pejalan kaki. Klein, yang sering datang ke sini untuk membeli makanan murah, mengingatkan. Hati-hati pencuri. Leonard tersenyum. Mereka tak perlu kau khawatirkan. Ia menarik kemejanya, menyesuaikan holster, lalu memperlihatkan revolvernya. Sekejap, semua tatapan yang mengarah pada mereka beralih. Orang-orang otomatis memberi jalan. Klein sedikit terkejut, lalu mempercepat langkah mengikuti Leonard dan Free, menunduk agar tak dikenali oleh orang yang ia kenal. Benson dan Melissa masih berurusan dengan tetangga di sini, karena rumah baru mereka tidak terlalu jauh. Mereka melewati kawasan pedagang kaki lima dan masuk ke bagian jalan yang lebih miskin. Penduduknya berpakaian lusuh, menatap hati-hati pada orang asing dengan pakaian bagus, tapi tatapan itu juga menyimpan keserakahan. Seperti burung nasar mengincar mangsa. Namun, keberadaan revolver Leonard mencegah masalah. Kita mulai dari kematian kemarin. Korbannya, Nyonya Lawis, mencari nafkah dengan merekatkan kotak korek api. Leonard melihat catatan. Lantai 1, nomor 134. Saat mereka mendekat, anak-anak yang bermain di jalan langsung bersembunyi di sudut, mengintip dengan rasa ingin tahu, sekaligus takut. Lihat tangan dan kaki mereka, kurus seperti batang korek. Leonard menghela napas, lalu masuk lebih dulu ke rumah nomor 134. Bau campuran urin, keringat, jamur, dan asap batu bara langsung menusuk hidung Klein, membuatnya refleks menutup hidung. Di dalam, mereka melihat petugas Beach Mountbatten menunggu. Kumisnya berwarna kuning kecoklatan, dan ia jelas iri pada pangkat Inspektur Leonard. Tuan, saya sudah meminta Lawis menunggu di kamarnya, kata Beach, dengan suara cempreng khasnya. Ia tidak mengenali Klein, yang kini tampak lebih segar dan rapi, dan hanya berusaha menyenangkan hati 3 petugas itu. Apartemen itu sederhana. Ada ranjang susun di kanan, meja dengan lem dan kertas tebal di sebelahnya, tumpukan bingkai kotak korek di sudut, lemari tua di kiri yang memuat pakaian dan peralatan makan. Dekat pintu ada tungku, toilet, sedikit batu bara dan kayu. Di tengah ruangan, 2 kasur kotor. Seorang pria tidur di salah satunya, terbungkus selimut robek. Di ranjang bawah, seorang wanita terbaring kaku, kulitnya sedingin es, jelas sudah meninggal. Di sampingnya, duduk seorang pria berusia 30-an, rambutnya berminyak, wajah lesu, mata kehilangan cahaya. Lawis, 3 petugas ini akan memeriksa jenazah dan bertanya padamu, kata Beach tanpa memedulikan si pria yang tidur. Lawis menatap lemah, heran. Bukankah tadi sudah ada yang memeriksa mayat dan bertanya padaku? Pakaiannya seragam buruh pelabuhan yang sudah berkali-kali dijahit ulang. Jawab saja kalau disuruh. Jangan banyak tanya, bentak Beach, lalu memperkenalkan Leonard, Klein, dan Free. Korban ini istrinya. Menurut analisis awal, dia meninggal karena sakit mendadak. Free, tanpa banyak bicara, menepuk bahu Lawis, memberi isyarat agar ia menyingkir. Klein melirik pria yang tidur. Ini, penyewa kamar. Lawis menjelaskan terbata-bata bahwa mereka menyewakan kasur untuk menambah pemasukan. Istrinya hanya mendapat 2,25 pence untuk setiap peti 130 kotak korek api, setara harga 2 pon roti hitam. Leonard bertanya, apakah istrimu menunjukkan gejala aneh sebelum meninggal? Lawis menunjuk sisi kiri dadanya. Sejak seminggu, atau 2 minggu lalu, dia bilang dadanya sesak dan sulit bernapas. Kemungkinan sakit jantung? Kematian normal, pikir Klein. Ia bertanya, kau melihat bagaimana dia meninggal? Lawis mengangguk pelan, menjelaskan bahwa istrinya merasa lelah setelah matahari terbenam, lalu beristirahat, dan saat dilihat lagi sudah tidak bernapas. Mereka tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan. Leonard meminta Lawis menunggu di luar, lalu Beach mengusir penyewa kasur dengan kasar dan menjaga pintu. Bagaimana? Tanya Leonard. Serangan jantung, jawab Free pasti. Klein berpikir sejenak lalu mengeluarkan koin setengah penny untuk menanyakan lewat ramalan. Apakah kematian ini dipengaruhi faktor supernatural? Ia melempar koin, dan sisi bergambar raja menghadap ke atas. Artinya, kematian Nyonya Lawis memang dipengaruhi oleh faktor supernatural.